Yuk Nat, sarapan dulu. Hari ini kan kamu bilang ada ulangan. Iya, Ma. Tapi aku udah belajar kok. Oh iya, Papa Mama hari Minggu nanti pelayanan lagi ya? Iya dong, Papa nanti doa syafaat, Mama nyanyi. Kamu ikut kan? Iyalah, pasti. Aku tuh suka banget lihat Papa Mama pelayanan bareng. Kayak harmonis banget gitu. Semua karena anugerah Tuhan, Nak. Betul. Rumah tangga yang dipakai Tuhan itu bukan yang sempurna, tapi yang berserah. Di tengah dunia yang berubah-ubah, aku tahu rumah ini akan selalu jadi tempat aku merasa hangat dan aman. Karena Tuhan selalu hadir di tengah kami. Tadi pas bagian Mazmur itu, gue jadi keinget pas gue lagi struggle minggu lalu. Kayak, Tuhan tuh bener-bener tahu banget ya isi hati kita. Iya, gue juga ngerasain. Gue sih paling sering ngeluh ngadepin guru yang killer. Kayaknya Tuhan aja udah muak deh dengerin gue cerita itu-itu mulu. By the way, Nat, gue tuh suka deh liat keluarga lu. Papa mama pelayanan, lu juga aktif. Rumah lu kayak keluarga cemara rohani yang sempurna gitu. Bener sih, serius deh, kadang ngiri gue. Makasih ya. Tapi ya nggak sempurna juga kok. Kadang masih suka berantem kalau emang beda pendapat. Ya wajar lah Nat. Yang penting kalian selalu selesain semua masalah di dalam Tuhan. Aku selalu punya banyak banget hal yang bisa aku syukuri setiap harinya, termasuk komunitas ini. Jadi benar, kamu selingkuh sama sekretaris kamu. Aku lihat sendiri pesan dari sekretaris kamu. Sayang, jaga kesehatan. Itu bukan urusan kerja, Pak. Iya, itu semua memang benar. Aku udah nggak bisa berpura-pura lagi. Udah. Aku harus pergi. Kamu ninggalin kita gitu aja. Demi perempuan itu, Pak. Kamu keterlaluan. Jaga Nadia baik-baik. Aku pergi sekarang. Dulu, aku pikir keluarga kami sempurna. Tapi suatu hari, Tuhan ngerebut itu semua dari aku. Nat, lo kenapa sih akhir-akhir ini? Kayak bukan lo banget. Gue lihat ya, lo aja bahkan gak nongol pas kita jalan minggu lalu. Cuman capek aja. Wets, Nadia lagi galau nih. Fix muka-muka butuh healing ini mah. Nah, daripada lo pusing sendiri, gue tahu apa yang bisa ngibur lo, Nat. Ikut aja kita malam ini yuk. Iya, di Gold Dragon ya. Ya datangnya sekitar jam 10 sampai jam 12 lah. Dijamin lu bakal lupa sih sama semua masalah lu sekarang. Aduh, gue takut ke tempat-tempat kayak gitu. Gue seumur-umur juga belum pernah coba-coba minum kayak gitu. Ya elah, yaudah gak usah minum, Nat. Simple kan? Yang penting lo datang dulu aja. See you there ya, Nat. Kita tunggu lu di sana. Bye-bye. Aku lagi hancur. Aku tahu ini bukan jalan Tuhan. Tapi saat ini, aku cuma pengen lari dari semua rasa sakit.
Kalian sadar gak sih? Nadia udah lama banget ya gak kelihatan. Iya weh, gue udah coba chatin dia, terus gue teleponin juga. Tapi dia gak pernah angkat. Iya nih, gue juga. Tapi kemarin gue sempat ngeliat IG story temannya sih. Kayaknya dia lagi sering nongkrong di Gold Dragon. Hah? Beneran. Gold Dragon? Seriusan? Itu bukannya tempat dugem ya? Iya, itu tempat dugem gak sih? Kayaknya Nadia lagi hilang arah deh. Kita harus berusaha bawa dia balik ke jalan yang benar. Tapi kita bisa apa, Nay? Ya udah deh, gue bakal coba cari dia malam ini. Semoga Nadia masih mau balik home dan gereja lagi ya. Kita sama-sama doain buat Nadia yuk. Nat, satu shot lagi lah, biar lega dikit hidup lu. Enggak, udah cukup. Udah lah Nat, kita semua juga kayak lu. Kita semua juga lagi kabur dari kenyataan. Aduh, gue capek. Gue pulang duluan ya. Oke, kasih tau Ken, cewek yang dia mau udah keluar sendirian. Gak nyangka ya, segampang ini jual dia. Nadia. Udah coba lari ke tempat yang katanya bisa bikin lupa, bisa bikin bahagia. Tapi makin sering aku kesini, rasanya makin kosong. Tuhan, kenapa semua yang aku jaga, semua yang aku anggap berharga, harus kau ambil? Aku udah pelayanan, aku udah nurut, tapi sekarang rasanya kayak Tuhan ninggalin aku sendiri. Cantik. Sendirian aja nih. Iya nih, sendirian aja nih cantik. Mau kita temenin pulang nggak? Atau mau kita bawa pulang nih? Ji, Orang takut nanti. jangan deket-deket. Shh, gak usah takut. Nama kamu Nadia.
Oh, cantik banget ya namanya Nadia. Udah sini aja. jangan ikut deket-deket, kita. udah lepas. Ayo sini. Sini. Ayo sini. Udah sini, gak usah malu-malu. Ayo sini. Sini. Ayo sini. Udah. Ayo. Aduh, Pak, tolongin Pak, itu teman saya. Hei kalian berdua, ngapain ganggu tamu saya? Sini kalian berdua, ikut sama saya. Enggak kok, Pak. Enggak, Kita Pak. bercanda, Pak. Kita bercanda doang, Maafkan Pak. kita, Pak. Kita nggak ada maksud, Pak. Ah, udah, jangan banyak ngomong. Sini ikut saya. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Bercanda doang, Pak. Kita, Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Pastiin mereka nggak lepas Pak. Siap. Nat, kamu nggak apa-apa? Nay, kok lo bisa ada di sini? Ada anak home yang bilang dia lihat kamu masuk sejam yang lalu. Maaf ya, gue hampir terlambat Nat. Kabar lu gimana akhir-akhir ini? Kenapa lo peduli sih? Gak ada orang yang tulus sama gue. Bahkan teman-teman sekolah gue pun mengkhianati gue, Nay. Gue ngerti perasaan lu Nat, tapi itu gak benar. Gue dan anak-anak home yang lain benar-benar khawatir banget sama lu selama 2 bulan ini. Jadi yuk, please, gue mohon banget Nat, datang home lagi ya. Kita semua kangen banget sama lu. Aku kira aku udah terlalu jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan kirim orang tepat saat aku paling butuh. Ternyata pulang itu masih mungkin. Ini udah minggu ketiga aku ikut home. Aku ngerasa bahwa hatiku pelan-pelan mulai terisi kembali. Tapi seperti masih ada kekosongan besar dalam hatiku. Nah, kan gue udah sharing nih. Nat, kita udah nunggu-nunggu nih dari 3 minggu yang lalu buat denger lu sharing. Tapi kita nggak maksa lu kok, Nat. Santai aja ya. Iya, no pressure Nat. Ngomong pas kamu udah siap aja. Gue cerita deh. Sebenarnya dulu gue pikir hidup gue sempurna. Keluarga cemara, finansial stabil. Semuanya terlihat baik-baik aja. Tapi ternyata papa yang selalu sibuk kerja, dia selingkuh sama sekretarisnya di kantor dan memutuskan untuk ninggalin gue sama mama. Rumah yang dulunya hangat jadi dingin. Gue sering nangis sendirian. Gue tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku yang harus ngalamin ini? Gue mulai jauh dari Tuhan. Gue mencoba buat cari kebahagiaan di luar. Ke klub, minum-minum. Tapi semua itu malah bikin hati gue semakin kosong. Apalagi pas gue ngeliat kalian di sosmed. Gue jujur iri sama kalian yang hidupnya kelihatan baik-baik aja. Nat, kalau lu bilang hidup gue baik-baik aja selama ini, itu gue gak setuju sih Nat. Jujur, gue sendiri pun membawa beban yang berat. Gue gak pernah merasa cukup. Gak cukup cantik, gak cukup pintar, gak cukup layak. Gue bandingin diri gue sama orang lain terus-terusan. Sampai
gue ngerasa diri gue gak berharga. Tapi waktu gue ikut retret kemarin, ada satu momen pas gue doa, dimana gue bisa ngerasain hadirat Tuhan yang kuat banget. Sampai rasanya tuh kayak dipeluk sama Tuhan. Dan Tuhan bisikin ke gue, kamu cukup di mataku, karena kamu milikku. Dan kejadian itu mengubah cara gue lihat diri gue sendiri. Gue selalu berusaha jadi yang terbaik di sekolah. Tapi tekanan itu bikin gue kecapean, sampai gue sering panik dan susah tidur. Kadang gue ngerasa otak gue ini penuh banget, sampai udah sulit bernafas. Gue takut orang tua gue kecewa kalau sampai gue gagal. Gue merasa harus sempurna, tapi itu bikin gue malah makin tertekan. Kadang gue pengen bebas dari semua itu, tapi gue gak tahu gimana caranya. Seiring berjalannya waktu, gue pun mulai sadar kalau selama ini yang bikin gue tertekan adalah karena gue mengandalkan diri gue sendiri dan bukan Tuhan. Dan dari situ gue belajar untuk berserah sama Tuhan sepenuhnya. Dulu, gue hanya tahu rasanya jadi yang gak dianggap. Dari kecil, gue selalu berusaha jadi anak yang baik, teman yang seru, pelayan yang setia. Tapi, entah kenapa, gue tetap merasa sendirian, Nat. Kayak gak ada yang benar-benar peduli. Gue bahkan sempat nulis surat perpisahan. Gue pikir gak ada yang bakal kangen gue kalau gue pergi. Tapi justru di saat yang paling gelap itu, tiba-tiba Nadine ngirimin suatu video dari internet yang tulisannya, God loves you even when nobody else does. And God still loves you even when you don't love yourself. Dan sejak saat itu, gue masih di sini. Bukan karena gue kuat, tapi karena Tuhan gak pernah ninggalin gue. Ternyata, satu-satunya pelukan yang gue cari selama ini, itu datangnya dari Tuhan sendiri. Kalian tahu, mungkin di mata kalian, gue adalah someone you look up to. Gue selalu senyum di sekolah, aktif di pelayanan. Tapi gak ada yang tahu kan kalau gue kecanduan pornografi. Awalnya cuma iseng, tapi lama-lama gue jijik sama diri gue sendiri. Gue terus jatuh dan jatuh lagi, sampai gue mikir, emangnya Tuhan masih mau ya sama gue? Tapi satu ayat waktu saat teduh itu nyentuh gue banget. Kasih karuniaku cukup bagimu. Dan dari situ aku belajar, Tuhan bukan cari yang sempurna. Dia cari yang mau kembali kepadanya. Jadi Nat, kita di sini bukan gak ada masalah kok. Tapi kita semua sedang dalam proses belajar untuk menangani masalah kita dengan berserah kepada Tuhan dan saling menguatkan dalam komunitas home ini. Kita cuma mau lo tahu, Nat, kalau kita sayang banget sama lu. Dan kita siap kok dengerin cerita-cerita lu. Mungkin masalahku belum selesai. Masih ada luka yang belum sembuh, pertanyaan yang belum terjawab, dan pergumulan yang masih berlangsung. Tapi hari ini aku sadar, aku enggak sendirian.
Tuhan gak pernah ninggalin aku, dan dia pakai orang-orang di komunitas ini untuk menjadi jawaban dari doaku. Kita saling ngedoain, saling nguatin, untuk terus berjalan dalam jalannya.